Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara presentasi ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan alam kami Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Dan yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka beserta keluarga besarnya. Atanallahu bi kulli hayati amin. Dan yang saya hormati guru pelajaran IPA Pak Sis Dharma. Moga-moga Allah melancarkan rezekinya dan melancarkan umurnya dan memberi kesabaran untuk didik kita semua. Amin amin ya robbal. Serta teman-teman yang saya cintai. Berdirinya kami di sini akan membawakan sistem reproduksi pada hewan. Baik, saya selaku MC akan membawakan usulan acara. Yang pertama penjelasan, yang kedua penutup atau doa. Baik, penjelasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ahmad Hadromi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam kami betina putih tersusun atas bakal buah ovarium, tangkai putih titulatis dan kepala putih stigma. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga reseptakel dan bentuknya mengelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Tangkai putih merupakan suatu saluran sempit untuk lewatnya serbuk dari ketika pembuahan. Fungsi tangkai putih adalah menyongkong kepala putih. Kepala putih merupakan bagian yang paling atas dari putih. Pada umumnya, kepala putih lengket dan berambut karena merupakan tempat melekatnya serbuk dari. Seketika terjadi penyerbukan sebelum mempelajari lebih lanjut. Simak penjelasan tentang pembelahan sel mitosis dalam video berikut. Baik, penjelasan yang kedua yang akan dibawakan oleh Fadlullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini membawakan penjelasan pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Setiap sel mikrospora haploid akan membelah secara mitosis dan menghasilkan 2 inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Ketika bunga sudah dewasa, ruang sari akan pecah dan serbuk sari akan keluar dan jatuh di atas kepala putih. Contoh ada di gambar berikut. Di dalam ruang sari, inilah yang dinamakan ruang sari. Terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora diploid. Dan sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid seperti berikut. Akan membelah secara mitosis dan menghasilkan 2 inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif seperti ini. Ketika bunga sudah dewasa, ruang sari akan pecah dan serbuk sari akan keluar. Mungkin sekian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Ketika bunga telah dewasa, ruang sari akan pecah dan serbuk sari keluar dari ruang sari. Kemudian serbuk sari jatuh ke atas
kepala pusing, peristiwa jatuhnya atap di kanan wilayah Serbuk Sari di atas kepala pusing disebut penyerbukan polinami. Berdasarkan asal Serbuk Sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyerbukan sendiri, yaitu autogami, penyerbukan tetangga, yaitu geitonogami, dan ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu alogami. Autogami terjadi jika Serbuk Sari dan Putih Sari berasal dari satu bunga. Tumbuhan padi dan keledai merupakan contoh tumbuhan yang melakukan autogami. Geotogami terjadi jika Serbuk Sari dan Putih berasal dari bunga lain yang berada pada satu tumbuhan. Contoh tumbuhan yang melakukan geotogami adalah jagung. Alogami terjadi jika Serbuk Sari dan Putih Sari berasal dari bunga lain yang terdapat pada tumbuhan lain yang sejenis. Pepaya dan salak melakukan penyerbukan dengan cara alogami. Sekian dari saya. Terima kasih atas penjelasannya, dan penjelasan yang tepat akan dibawakan oleh Karisma Ivanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perkecambahan biji. Perkecambahan biji bergantung pada proses imbibisi. Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Zat-zat makanan dipindahkan dari endosperma atau kotiledon ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Organ pertama yang muncul dari biji yang berkecambah adalah rubicula, bakal akar. Pada tanaman buncis, hipokotil akan tumbuh dan mendorong epikotil dan kotiledon ke atas permukaan tanah. Selanjutnya, plumula yang terletak di ujung epikotil akan berkembang menjadi daun pertama. Daun ini terus tumbuh dan berkembang menjadi hijau dan mulai berfotosintesis. Kotiledon akan layu dan rontok dari biji karena cadangan makanannya telah dihabiskan oleh embrio yang berkecambah. Perkecambahan biji yang disebabkan oleh pertumbuhan hipokotil yang mendorong kotiledon dan epikotil ke atas permukaan tanah ini disebut event perkecambahan epigel. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang dibawakan oleh Karisma Ivanova. Lanjut acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Kami penutup atau doa. Kami tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.